أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي المصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي كنت شفاعته لكل حول من الأحوال والآمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القوم والسقانا والفرقان بالكل وبالعجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim, mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, kita mau ngomongin soal hibah waris. Hibah waris. Jadi hibah waris ini ada di dalam pasal hibah waris ini kalau nggak salah pasal 201 kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada semacam buku pedoman hakim agama. Jadi hakim agama itu kalau memutuskan perkara yang masuk ke pengadilan agama, hakim-hakim itu punya buku pedoman. Dia bukan undang-undang, tapi secara pengamalan itu persis kayak undang-undang. Artinya semua hakim pengadilan agama itu merujuk keputusannya kepada kompilasi hukum Islam. Tapi sayangnya dalam kompilasi hukum Islam ini banyak pasal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya ini yang kita mau ngomongin yaitu hibah waris. Jadi hibah yang diperhitungkan sebagai warisan. Ini secara syariat tidak diperkenankan.
Karena sesuatu kalau sudah dihibahkan maka pindah kepemilikan. Kalau sudah pindah milik, maka si orang yang dulu ngasih, nih contohnya begini gampangnya. Ada orang tua namanya Abdullah. Contoh, namanya Abdullah. Abdullah punya anak 3. Abdullah punya anak 3. Yang pertama namanya Mahmud, yang kedua namanya Hamid, yang ketiga namanya Ghafur. Nih contoh. Jadi Abdullah punya anak 3. Yang satu Mahmud, nomor 2 Hamid, nomor 3 Ghafur gitu. Ya, Abdullah orang cukup kaya, lumayan banyak harta. Lalu satu waktu Abdullah menghibahkan salah satu rumahnya kepada Hamid, anak kedua. Ya, jadi Abdullah punya anak 3 nih, Mahmud, Hamid, Ghafur. Anak yang kedua namanya Hamid dikasih rumah gitu. Jadi dia lihat nih Hamid udah nikah, udah punya anak, tapi tinggalnya masih kontrak sini pindah-pindah gitu kontrakannya. Kesian. Karena dia kasihan, akhirnya Abdullah ngasih. Dia bilang sama Hamid, "Mid, itu rumah bapak yang di Pasir Putih pakai aja." Gitu. Dipakai diapain, Pak? Dipakai itu dimilikin gitu. Gua kasih buat lo. Buruan, itu surat-suratnya diurusin, balik nama. Itu kata si Abdullah kepada Hamid. Lalu Hamid bilang nih, Abdullah bilang ke anak-anak yang lain, bilang ke Mahmud anak pertama, sama bilang ke Ghafur anak ketiga. Mahmud, Ghafur, itu rumah yang di Pasir Putih gua kasih Hamid gitu. Gua kasih Hamid. Emang kenapa Pak dikasih Hamid? Kesian. Itu Hamid abang lu, bininya udah ada, anak udah 2, masih ngontrak gitu. Kalau Ghafur kan masih bujang, lu tenang aja. Ntar wayanya nikah gua kasih hadiah gitu. Hadiahnya apaan Pak? Apa kek, yang penting gua kasih gitu. Pokoknya ntar aja, ini rumah yang di Pasir Putih buat abang lu dulu, Mahmud. Udah punya anak 2, belum punya rumah, kasihan. Kalau Hamid udah punya duit sendiri, si Hamid, si Mahmud udah punya duit sendiri, udah punya kerjaan, jadi udah bisa beli rumah sendiri, mampu. Jadi ini hibah orang tua kepada anak, yaitu kepada si Hamid. Kemudian seiring berjalannya waktu, hadiah yang dijanjikan nggak dikasih-kasih nih. Ghafur nunggu dia dari tadi, dari kemarin nunggu, sampai dia nikah nggak dikasih hadiah. Hadiahnya cuman band gambus doang didatengin pas kawin gitu. Ini dibayarin sama bapaknya gambus. Udah gitu doang, belum ada lagi hadiahnya. Sampai akhirnya Abdullah meninggal dunia. Maka karena Abdullah meninggal dunia, seluruh harta Abdullah diwariskan kepada ahli warisnya. Emang pas nih ceritanya kita bikin Abdullah punya ahli waris cuman 3 ini aja, 4 lah sama istrinya kan ya. Istrinya Abdullah, anak pertama Mahmud, anak kedua Hamid, anak ketiga Ghafur gitu. Terjadilah kemudian pembagian waris. Tapi sebelum dibagikan waris, Ghafur maju ke depan, dia ngomong. Jadi begini ya, dia bilang begitu. Ini kita mau bagi-bagi waris, kudu jelas dulu yang mau dibagiin apa dan siapa yang mau dibagiin. Gitu.
Nih yang jelas nih Abang Hamid nih udah nggak boleh dapat lagi, kata dia gitu, kata Ghafur. Emang kenapa gua kagak dapat? Lu kan udah dapat rumah kemarin kan ya. Tahun sekian, bulan sekian bapak udah ngasih lu rumah, udah lu tempatin, udah balik nama juga gitu. Jadi lu udah nggak dapat warisan lagi. Jadi hibah yang dulu diberikan sama Abdullah dihitung sebagai warisan. Maka Hamid udah tidak lagi berhak atas warisan yang lain. Karena rumah yang tahun lalu mungkin itu udah 2, 3 atau bahkan 10 tahun yang lalu dikasih, itu dijadikan sebagai warisan gitu. Lalu Hamid gak nerima, ini keputusan sepihak nih, gak bener nih, gua yang namanya ahli waris mah dapat warisan. Urusan dulu gua pernah dihibahin, ya itu mah hibah bukan warisan. Sekarang gua dapat warisan. Maka karena ada ketidaksepahaman antara Hamid dan Ghafur, akhirnya Hamid melaporkan Ghafur ke pengadilan agama atas pembagian waris ini. Nah, kalau sudah dilaporkan 100% yang menang itu adalah Ghafur. Hamid udah dapat rumah, nggak dapat warisan, itu benar sesuai pengadilan agama. Jadi kalau ini mau dilaporin, maka Ghafur menang. Ghafur menang, hakim bakal mutusin Hamid tidak dapat jatah waris sebab sudah dapat hibah dulu, yaitu rumah dari Abdullah. Nah, ini hibah waris yang ada di kompilasi hukum Islam tuh begitu. Dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islamnya nggak begitu. Kenapa syariat Islamnya tidak bilang begitu? Hamid bagaimanapun adalah ahli waris. Tidak ada yang menghalangi Hamid untuk nggak jadi ahli waris. Dia tetap jadi ahli waris gitu. Adapun hibah yang diberikan oleh oleh Abdullah kepada Hamid itu hibah bukan warisan, maka hibah itu tidak dimasukkan sebagai warisan. Karena yang namanya warisan ini penting nih. Warisan itu adalah harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Itu namanya warisan. Harta itu bahasa sederhananya begitu. Tapi kalau bahasa fikihnya kan harta yang dimiliki secara sempurna oleh pewaris dan ditinggal mati olehnya, itu namanya tuh. Tapi secara sederhana yang namanya harta warisan itu adalah harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Rumah yang sudah diberikan kepada Hamid udah bukan punya pewaris, udah bukan punya Abdullah lagi. Jauh sebelum Abdullah meninggal, ini rumah bukan punya Abdullah, udah pindah tangan begitu. Bahkan mungkin surat-suratnya udah dibalik nama, kan ya. Maka harta yang bukan milik Abdullah tidak dijadikan warisan. Itu hibah, udah pindah milik, dari milik Abdullah menjadi milik Hamid. Maka ketika Abdullah meninggal, rumah yang diberikan kepada Hamid tidak bisa dijadikan sebagai warisan. Karena standar warisan itu harta yang dimiliki oleh pewaris sampai dia meninggal dunia. Rumah udah bukan punyanya lagi gitu. Maka kompilasi hukum Islam ini kalau Bapak Ibu pernah cek gitu ya, ini salah satu pasal yang hampir sering jadi keributan di antara keluarga. Jadi Abdullah Mahmud dengan Ghafur merasa rugi, kok warisannya Hamid dapat lagi, kan dia udah dapat rumah gitu. Hamid kan dapat rumah. Padahal enggak, Hamid itu dapat rumah sebagai hibah bukan warisan.
Hibah itu memindahkan kepemilikan. Barang kalau udah pindah milik, udah bukan punyanya lagi. Maka ketika Abdullah meninggal dunia, ini rumah bukan punya Abdullah, itu punya Hamid, nggak jadi warisan. Jadi yang jadi warisan itu harta yang dimiliki oleh Abdullah sampai dia meninggal. Tapi kan Abdullah enggak adil Ustaz sama anak-anaknya. Apakah jadi pertanyaannya, apakah orang tua harus adil dalam pemberian hibah kepada anak? Nah, itu jadi masalah. Tapi kalau dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, adil pemberian kepada anak itu bukan kewajiban, tapi itu sebuah anjuran aja. Artinya Abdullah kagak dosa gitu. Abdullah tidak dosa. Jadinya memberikan kepada anak sesuatu itu tidak diharuskan adil. Orang tua boleh ngasih anak pertama aja, orang tua boleh ngasih anak kedua aja, kan ya. Tapi tidak harus adil itu bukan berarti ya udah gue kasih anak enggak. Bagusnya adil. Cuman kalau kagak adil ya kagak dosa. Kenapa? Karena bukan kewajiban, begitu. Karena bukan kewajiban, maka orang tua berhak mau ngasih siapa kepada yang dia mau. Jadi ini Hamid emang rezekinya udah dapat udah dapat rumah, ya emang rezeki dia. Maka apa yang sudah dihibahkan tidak bakal bisa balik lagi. Dan Hamid tetap jadi ahli waris karena syarat ahli waris terpenuhi. Syarat ahli waris yang pertama, dia termasuk daripada keturunannya, nasab tuh, termasuk anak kandung. Kan ahli waris itu ada yang jalurnya ke bawah, jalurnya ke atas, jalurnya ke samping. Ke bawah tuh anak keturunan, anak terus ke atas orang tua, kiri kanan tuh saudara-saudari. Itu dapat saudara-saudari, paman, keponakan, sepupu, itu juga termasuk ahli waris. Hamid masuk ahli waris karena dia anak laki-laki. Kemudian yang kedua, Hamid ini hidup ketika si Abdullah meninggal, itu syarat ahli waris. Pertama, dia adalah bagian dari ahli waris. Bagian ahli waris itu ada 25 orang. Hamid termasuk karena dia anak keturunan. Yang kedua syaratnya hidup ketika pewaris meninggal. Ini yang sering kelewatan nih banyak kita nih. Orang udah mati masih dihitung sebagai ahli waris. Yang dihitung sebagai ahli waris itu hidup ketika si pewaris meninggal. Bapaknya Abdullah. Ketika Abdullah meninggal, yang hidup siapa tuh? Itu anak-anak hidup semua, ahli waris. Maka anak yang udah kagak hidup ketika Abdullah meninggal bukan ahli waris. Karena syarat ahli waris hidup ketika pewaris meninggal dunia. Syarat yang ketiga apa sebagai ahli waris? Syarat yang ketiga adalah tidak punya sifat yang menghalangi. Apa sifat yang menghalangi? Sifat yang menghalangi itu budak. Artinya yang meninggal merdeka, dia budak. Dia kalau anak, walaupun anak tapi budak, nggak dapat ahli waris, nggak dapat warisan. Atau yang kedua, beda agama. Abdullah Muslim meninggal dunia, punya anak nih Hamid, Hamidnya non Muslim misalnya. Walaupun dia anak kandung, hidup ketika si pewaris meninggal, tapi kalau dia non muslim, dia bukan ahli waris. Itu ada sifat yang menghalangi. Atau yang ketiga, yaitu membunuh si pewaris. Jadi di pengadilan terbukti nyata Hamid ini ngebunuh Abdullah. Maka karena dia statusnya pembunuh pewaris, orang yang membunuh pewaris dia bukan ahli waris. Itu tuh syaratnya 3 tuh ahli waris nih. Pertama, dia masuk jajaran ahli waris. Yang kedua, dia hidup ketika pewaris meninggal. Yang ketiga, dia tidak punya sifat yang menghalangi. Sifat yang menghalangi tadi beda agama, budak, membunuh itu.
Hamid masuk ini kategorinya, dia anak kandungnya Abdullah. Yang kedua, dia hidup ketika Abdullah wafat. Yang ketiga, tidak punya sifat yang menghalangi, maka Hamid berhak dapat begitu. Sedangkan hibah yang sudah dia dapatkan, ya emang rezeki dia itu. Ini urusan waris. Sebenarnya anak angkat bukan sifat penghalang. Anak angkat dari awal emang bukan ahli waris. Jadi kan ahli waris itu keturunan. Anak angkat bukan keturunan. Maka nggak bisa dijadikan sebagai ahli waris. Nah, tadi kita ke hibah lagi. Katanya Ustadz, hibah orang tua kepada anak kan boleh ditarik lagi. Betul, semua ulama sepakat hibah itu tidak boleh ditarik lagi kecuali hibah orang tua kepada anak. Saya nih punya mobil, udah saking kayanya saya udah kebanyakan mobil. Ada satu mobil saya kasih Pak Guntur gitu. Pak Guntur main ke rumah gitu. Pak Guntur, saya naik apaan Pak Guntur? Naik angkot Pak Ustadz. Tadi turun dari kereta naik angkot. Udah pulang pakai mobil saya aja. Disetirin, enggak, Pak Guntur ini buat Pak Guntur, bawa pulang sekalian. Itu hibah tuh, saya hibahin. Nah itu kalau udah dihibahin itu haram ditarik lagi. Itu kalau ditarik lagi namanya borok sikutan, buntut gasiran, pantat kuning gitu. Apalagi namanya tuh pelit. Itu sepakat ulama haram hukumnya narik hibah yang sudah pindah tangan, sudah serah terima gitu. Kayak caleg itu, caleg kalau udah hibah udah jangan ditarik lagi, biarpun kalah jangan tarik lagi gitu. Kan ada tuh kemarin ada saya apa jadi grup ibu saya dikasih sepaket rebana gitu, sepaket rebana. Kan ibu saya kan ketua band tabok, jadi rebana dikasih. Rupanya tahun pemilu tahun lalu, iya mencaleg, dikasih rebana, dikasih kerudungan, macam-macam. Ternyata calegnya kalah, akhirnya rebananya minta balik lagi. Itu udah borok sih itu. Udahnya dosa nyogoknya ditarik lagi, nah udah double dosanya kan begitu. Itu haram. Tapi hibah yang boleh ditarik lagi itu adalah hibah orang tua kepada anak. Saya punya anak, saya kasih anak saya mobil misalnya saya kasih ini mobil pakainya. Lalu setahun, 2 tahun, 3 tahun begitu, saya nggak punya kendaraan nih. Aktivitasnya masih tetap harus jalan, cuman saya nggak punya kendaraan lagi. Maka saya bilang sama anak saya, Tong, itu mobil taruh lagi di rumah bapak. Emang kenapa Pak? Gua mau pakai. Kan bapak udah ngasih. Iya, gua tarik lagi, gua kagak jadi ngasih gitu. Itu hukumnya boleh apa enggak? Boleh. Orang tua hibah kepada anak boleh ditarik lagi. Itu seluruh ulama sepakat boleh. Dulu ada yang lapor sama Nabi begitu. Jadi ada orang laki punya duit lumayan banyak. Kemudian duitnya diambil mulu, bukan diambil, diminta sama orang tuanya gitu. Lama-lama nih anak kesel, punya duit diminta mulu sama orang tuanya. Akhirnya orang ini datang kepada Nabi Muhammad SAW, lapor, ya Rasul, saya ini capek kerja begini, tapi dimintain mulu sama orang tua saya. Orang tua saya begini minta duit mulu. Akhirnya suruh panggil orang tuanya sini. Ayo orang tuanya datang, dipanggil kepada Nabi Muhammad SAW. Ngobrol lah nih 2-4 mata Nabi sama orang tuanya. Ditanya kenapa minta, kenapa begini. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW bilang kepada anaknya, anta wa maluka li abika. Lo ama duit lo tuh punya bapak lo, begitu bahasa kita nih. Lu nih sekujur badan nih punya bapak lu, harta lu juga punya bapak lu. Maka karena sebab hadis ini semua ulama sepakat
semua ulama dari ujung ke ujung, dari utara ke selatan, barat, timur, kalau hibah orang tua kepada anak boleh ditarik lagi. Cuman syaratnya orang tuanya masih hidup. Oh gitu. Jadi saya boleh ngambil hibah saya kepada anak saya, narik lagi dengan catatan yang narik saya. Abdullah boleh itu tarik rumahnya lagi dari Hamid dengan hibahnya balik lagi, tarik lagi dengan catatan walaupun udah ada akte notaris secara syariat bisa dibatalin. Itu dengan catatan yang narik Abdullah sendiri. Kalau Abdullahnya sudah meninggal, maka Abdullah udah nggak punya hak apa-apa lagi atas hartanya. Hartanya udah pindah jadi warisan, begitu. Itu namanya hibah. Jadi kalau sudah meninggal, nggak bisa nih kita balikin lagi ke warisan. Hukum apa yang membuat hibah yang sudah lalu itu diambil ke warisan lagi? Nggak ada dasarnya. Karena hibah itu udah pindah milik, sedangkan warisan itu milik almarhum. Ini ketika almarhum meninggal, emang bukan punya dia ini, gitu. Udah bukan punya dia, maka tidak bisa ditarik lagi, begitu. Ini yang sering jadi masalah di banyak pengadilan agama. Ada abang ribut sama adenya gara-gara hibah waris, gitu. Ini salah satu. Makanya saya punya buku, saya nulis buku judulnya KHI versus Faraid Islam, kompilasi hukum Islam versus Faraid Islam. Jadi saya nulis beberapa pasal-pasal kompilasi hukum Islam yang bertentangan dengan syariat. Bukunya ada di kalau mau beli ada di Tokopedia, ada di Shopee. Tulis saja buku waris rumah fikih Indonesia waris, begitu. Ntar ketemu ada tuh kompilasi hukum Islam, atau langsung judulnya KHI versus Faraid Islam. Di dalamnya saya nulis beberapa pasal yang sering jadi langganan perkara di pengadilan agama. Kenapa jadi langganan? Sebab pasalnya ambigu itu. Emang pasalnya bermasalah. Jadi bermasalah tuh begini nih. Kalau ada orang sholat habis takbiratul ihram langsung alhamdulillah, dia kagak baca bismillah, kita nggak bisa bilang salah. Kita bilang, oh itu kan orang Hambali begitu sholatnya, gitu. Kalau ada orang sholat setelah takbiratul ihram dia baca al-fatihah, setelah baca al-fatihah lalu kagak ada yang amin, yang ngucapin amin cuman imam doang, kita bilang, oh itu mah Hanafi, sholatnya benar-benar nggak salah, begitu. Ada orang sholat habis takbiratul ihram tangannya lurus, nggak bersedekah, kita bisa bilang, oh itu mah Maliki, emang sholatnya orang Maliki begitu, nggak bersedekah. Tapi kalau ada orang sholat cuman ngangkat tangan doang, tapi kagak ngomong takbir, kita bingung ini sholatnya siapa yang kayak begini. Hanafi bukan, Maliki kagak ngajarin, Syafi'i juga nggak begitu, Hambali apalagi. Ini yang kita sebut bermasalah tuh begitu. Itu di pasal-pasal kompilasi hukum Islam. Kalau kita mau ngukur, oh ini mah Syafi'i begini nih, gitu. Kayak masa lama iddah di kompilasi hukum Islam itu kan pakai hari 90 hari. Itu Imam Abi Hanifah begitu, boleh kita bilang 90 hari, begitu. Tapi kalau hibah waris ini kagak ada yang ngomong ini. Maliki kagak begitu, Syafi'i nggak begitu, Hambali nggak begitu. Ini pasal dari mana? Ujungnya malah bikin ribut doang, kan ya? Anak ribut sesama anak sebab merasa dia dapat jatah sedikit. Sebab apa? Sebab rumah yang orang tuanya punya udah dikasih hamil, udah dikasih anak yang kedua, begitu. Jadi ini hibah waris ini adalah
pasal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam, sesuatu yang sudah dihibahkan tidak bisa ditarik kembali. Dalam arti itu udah jadi punyanya si orang yang dikasih, maka ketika orang yang ngasih meninggal dunia itu nggak bisa balik kepada warisan, begitu. Ini apa namanya, soal hibah waris. Jadi maksud saya keributan yang ada itu karena ada pasal yang ngizinin, gitu. Karena waktu beberapa kali saya pernah bagiin waris, saya kan bagiin waris begini ini udah lama, dipanggil orang bagiin sono sini dulu. Kalau sekarang saya udah nggak mau. Kalau sekarang orang aja ke rumah saya nggak mau ke rumah saya. Kalau ke sono malah diintimidasi, gitu. Saya ngasih bener tapi diintimidasi sama pihak-pihak yang emang mau banyak dapat harta, cuman jatahnya secara waris dikit, begitu. Saya diomel-omelin, gitu. Mana diamplopin cuman gopay doang. Padahal warisannya 300, 700 juta, 2 miliar, begitu. Apa itu? Ya. Yang tidak boleh lebih dari sepertiga itu wasiat. Nah, wasiat, hibah sama warisan ini begini bedanya nih. Hibah itu pemberian seketika itu tamlikun bil ghairi aywadin halan, tuh bahasa fikihnya begitu. Hibah itu tamlikun bi ghairi aywadin alal fauri ay halan, pemberian tanpa minta balik seketika, itu namanya hibah. Pemberian tanpa minta balik seketika, jadi langsung dikasih, itu namanya hibah. Kalau wasiat, tamlikun mudhafun ila ma ba'dal mauti. Kalau namanya wasiat itu pemberian yang diikat waktunya dengan setelah kematian. Contoh nih, tuh rumah yang di Sawangan buat lu aja, suratnya ada di gerobok situ, urusin dah. Itu namanya hibah. Itu namanya hibah. Tapi kalau si punya harta ngomong begini, entar kalau gue meninggal, rumah yang di Pasir Putih kasih buat Pak Ustadz aja, itu namanya wasiat. Jadi wasiat itu pemberian yang diikat waktunya dengan setelah kematian. Apa bedanya? Apa syaratnya? Hibah tidak pernah ada batasan nilai. Berapa aja orang mau ngasih terserah, yang penting langsung ngasih seketika itu, langsung pindah milik, pindah tangan, itu namanya hibah. Saya punya mobil, itu mobil saya nih kalau diukur-ukur dari semua harta, ini mobil nih nilainya 1/3 atau 1/2 lah katakan. Jadi punya mobil nilainya 500 juta misalnya, harta semua saya kalau dihitung 1 M, maka kan mobil ini 1/2 dari seluruh harta saya. Karena ini hibah, maka nggak ada masalah, karena hibah nilainya berapa aja, suka-suka, itu hibah. Tapi kalau wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Entar kalau gue meninggal, itu ruko yang di Jalan Mukhtar itu kasih aja buat masjid, jadi wakaf gitu misalnya. Setelah dia meninggal dihitung hartanya nih, semua hartanya dihitung termasuk ruko. Ruko ini nilainya berapa dari seluruh hartanya? Kalau nilainya lebih dari 1/3 maka wasiatnya batal, karena wasiat itu maksimalnya 1/3. Tapi kalau ruko ini kurang dari 1/3 seluruh hartanya, maka dijalankan wasiatnya, wajib itu wajib. Nah, bedanya lagi, yang namanya hibah itu kepada siapa aja. Semua orang boleh ngibahin kepada siapa yang dia mau. Anaknya boleh, istrinya boleh, pembantunya boleh, tetangganya boleh, ustadznya boleh.
Orang lagi lewat ditarik dikasih duit juga boleh, itu namanya hibah. Tapi kalau wasiat syaratnya itu tidak boleh kepada ahli waris. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris tuh ya. Jadi hibah itu pemberian seketika itu. Wasiat pemberian diikat waktunya dengan setelah kematian. Hibah nilainya tidak tertentu. Wasiat nilainya sepertiga paling maksimal. Yang ketiga perbedaannya, hibah kepada siapa aja. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Gitu. Ntar kalau gue meninggal, ini rumah buat abang lu, kasihan abang lu belum punya rumah, gitu. Bilangin bang, kalau itu mah namanya wasiat. Iya emang gue lagi wasiat ini. Nggak boleh bang, kalau wasiat buat anak sendiri mah. Lah emang kenapa? Kata Ustadz emang begitu. Ahli waris kagak boleh dapat wasiat. Ya terus gimana itu? Abang lu kesian belum punya rumah. Bapak kalau mau ngasih sekarang aja. Kagak usah pakai habis meninggal. Gitu. Biar jadi hibah, Pak. Iya ya, gua ngapain nunggu meninggal? Ntar kalau gua kagak ninggal kesian anak gua kagak dapat kan gitu. Jadi sekarang aja udah jadi hibah. Kalau kepada ahli waris, tapi ada pengecualian ini. Wasiat kepada ahli waris aslinya gak boleh, nggak boleh, karena ahli waris bakal dapat warisan. Tapi wasiat kepada ahli waris jadi boleh dengan syarat seluruh ahli waris menyetujuinya. Aslinya nggak boleh. Cuman kalau semua ahli, ini kan udah ngomong nih. Kemarin Bapak ngomong itu dia kalau ninggal rumah yang di sono buat Abang Gopur. Gitu. Bagaimana ini? Abang Gopur dapat wasiat gini-gini kita kasih apa enggak? Emang kenapa nanya gua? Kata Ustadz, ahli waris kalau dapat wasiat harus dapat persetujuan ahli waris yang lain. Karena aslinya ahli waris tuh nggak boleh dapat wasiat. Gitu. Terus gimana? Ya udahlah, kasih aja lah, kesian dia. Lagi juga warisan kita kan banyak. Gitu. Warisan kita kan banyak, rumah mah paling cuma berapa persen doang. Gitu. Itu wasiat. Nah, sedangkan warisan itu kagak ada ijab kabulnya, nggak ada ngomong, nggak ada sigohnya, karena warisan itu bukan akad tuh. Hibah tuh akad. Kalau akad antara dua pihak, wasiat itu akad tuh. Ada yang diomongin, ada yang gua kasih gitu. Gua kasih itu namanya hibah wasiat. Tapi kalau warisan bukan. Warisan tuh bukan akad. Warisan tuh ketetapan syariat. Syariat bilangnya orang kalau meninggal hartanya pindah ke ahli waris. Kagak usah ada ridho apa kagak ridho. Kalau akad kan syaratnya ridho. Itu. Saya kasih mobil saya buat Anda. Itu harus ridho itu. Gimana biar tahu ridho? Ya ngomong. Maka itu ada yang namanya ijab kabul. Saya terima. Nah, itu syarat. Wasiat juga sama, nggak boleh wasiat dalam tekanan, harus ridho. Tapi yang namanya warisan kagak ada syarat ridho kagak ridho. Gue mah kagak ridho, warisan gue, harta gue kasih lu bader banget dari orang, lu udah badung banget gitu. Tiap gue gendong gue dikencingin mulu, kagak pernah enteng. Udah gede lu nyakitin gue mah kagak mau. Enggak kan? Orang tua biar gede sama anaknya, kalau dia meninggal anaknya tetap dapat warisan. Sama jatahnya seperti anak yang dia cinta. Karena warisan itu bukan akad, warisan itu ketetapan syariat. Jadi mau kagak mau emang kudu dijalanin. Itu bedanya wasiat hibah sama warisan. Kalau warisan tuh kalau bahasa fikihnya ijbari. Ijbari itu dipaksa. Dipaksa oleh siapa? Dipaksa oleh syariat. Karena kita nggak punya pilihan. Udah meninggal punya harta ya udah. Tapi kalau wasiat hibah tuh namanya ikhtiari. Ikhtiari. Ikhtiari itu pilihan. Mau gak ngasih wasiat? Kagak, ya udah gak usah. Mau gak hibah? Enggak, udah beres. Itu namanya ikhtiari. Itu hibah sama wasiat. Tapi kalau warisan kudu jalan.
mau nggak mau, kecuali kalau dia meninggal hartanya udah gak ada, kan gak ada yang dibagiin. Saya punya guru, ibunya sebelum dia meninggal hartanya dihabisin semua buat anak-anaknya. Halo Bapak Ibu pernah dengar Ustazah Khadijah Jumali, orang Kuningan? Dulu setahu saya ustazah yang pertama kali masuk ke radio itu beliau, itu tahun lama itu beliau itu menghibahkan seluruh hartanya kepada anak-anaknya sebelum dia meninggal. Jadi pas dia meninggal dunia udah kagak ada warisan lagi, emang udah kagak punya harta. Jadi semua hartanya dihabisin buat anaknya nih gitu. Karena itu hibah, jadi kan hibah tuh. Karena hibah kan berarti nilainya terserah yang ngasih. Kalau warisan kan kagak bisa terserah, harus sesuai dengan syariat. Kalau kita mau sepakat mau bagi rata-rata boleh apa enggak? Jangan bagi rata dulu, bagiin secara faraid dulu. Beresin kewajiban kita sama Allah dulu. Kalau kewajiban kita kepada Allah beres, baru dah gitu. Nih kita nih dapat nih, lu dapat 1/5, lu dapat 1/4, lu dapat sekian, lu dapat sekian, dah ya. Nih faraidnya begini udah beres, pulang dah begitu. Terus kata anak-anaknya, bang kita bagi rata aja dah begitu. Bagi rata nih, iya bagi rata aja. Ya udah tarik lagi jatah yang tadi kita bagi rata, boleh begitu. Iya, cuman syaratnya bagi secara faraid dulu. Bagi secara faraid, maksudnya kewajiban kita sama Allah beresin dulu nih. Kita punya kewajiban sama Allah bagi secara faraid. Kalau udah bagi secara faraid, ini kan saya udah punya nih jatah saya 1/4. Udah gue nggak mau 1/4, gue balikin aja, nah, gitu. Nah, kan jadi sah. Kalau langsung bagi rata kan dia bagaimana ngasih, orang dia juga nggak tahu jatahnya berapa. Bagaimana mungkin dia ngasih sedangkan dia nggak tahu dia punya apa enggak di situ, gitu. Jadi punya dulu, oh jatah gue di sini 2/10, berarti 2/10, udah gue balikin aja dah, kita bagi rata, boleh begitu. Tapi jangan tiba-tiba bagi rata, nggak boleh begitu. Ya, jadi harus dibagiin secara faraid terlebih dahulu, begitu. Nah, ini yang sering ini ya. Jadi maksud saya, ada pasal-pasal kompilasi hukum Islam ini yang bertentangan dengan syariat. Saya beberapa kali nemu begitu. Jadi bagi waris, akhirnya ditelepon lagi, Ustaz, kata abang saya pembagiannya begini. Datang lagi saya, gitu. Ternyata dia baca kompilasi hukum Islam, gitu. Saya jelasin gini, terserah. Mau ngikut kompilasi hukum Islam, sono, saya nggak mau tanggung jawab. Ini apa yang udah saya bagiin, saya tanggung jawab penuh. Gitu. Artinya dunia akhirat saya tanggung jawab. Nih emang begini ilmunya. Kalau nggak mau pakai favorit ya udah. Gitu. Akhirnya macam-macam apa namanya yang diributinnya. Gitu. Jadi maka itu apa istilahnya bagi waris ini. Anjuran saya begitu untuk memakai faraid Islam, karena kompilasi hukum Islam itu bukan undang-undang. Artinya kalau kita beda sama kompilasi hukum Islam kagak bakal kena pidana gitu. Dan emang kayaknya nggak bakal ada hukum undang-undang soal kewarisan, susah. Beberapa bulan lalu kita ketemu sama notaris muslim untuk merumuskan pasal-pasal baru dalam hukum waris. Jadi mau naik langsung undang-undang. Itu kita beberapa bulan susah, emang nggak tembus-tembus. Kita ributnya bukan sama orang DPR, ributnya sama sesama orang Islam. Sama dosen-dosen dari UI, dari UIN kita ributnya gitu. Kagak ketemu. Gitu. Kita jangankan undang-undang waris, undang-undang nikah Islam kita kagak punya. Emang ada undang-undang perkawinan Islam? Enggak ada. Yang ada tuh undang-undang perkawinan umum. Undang-undang nomor 1 tahun 74 perkawinan. Undang-undang syariat kagak ada. Gitu. Hukum syariat yang punya undang-undang cuman baru zakat doang. Zakat. Itu juga kurang optimal. Artinya zakat kalau mau kita benar-benar ngikutin zakat sebagai undang-undang, itu amil zakat tuh bertindak persis kayak polisi.
itu dia bisa datang ke rumah anggota dewan, diketok rumahnya, bapak punya harta sekian, mobil bapak sekian, ternak bapak sekian, bapak wajib bayar zakat. Kayak saya kasih waktu 3 hari, nggak wajib, nggak mau bayar zakat, setengah harta bapak saya sita. Tuh amil begitu zaman Nabi kan begitu. Iya, sekarang kagak bisa. Amil datang gitu ke rumah ke rumah dewan, kagak nagih zakat, malah ngasih proposal gitu, minta dana gitu. Ya. Jadi itu soal hibah waris gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup pertanyaan, kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang menarik sekali tentang hukum waris. Pada jemaah kemudian masih banyak yang ingin ditanyakan. Itu aja supaya orang lain dengar, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Ustaz, 10 tahun yang lalu keuangan ini terjadi. Jadi ternyata wasiat dari almarhum ini untuk istrinya, bukan untuk putra-putrinya. Tapi putra-putrinya dibuat rumah satu-satu rata. Putra-putrinya ada 6, semua yang dibuat rumah. Ada pun yang lagi bercerai. Yang jadi masalah begini, pada saat rembukan tentang waris, ternyata ada gugatan dari anak terhadap ibunya yang masih hidup. Jadi ibunya, bapaknya beli tanah di tahun depan. Ini kasusnya di Sawangan yang saya yang sempat menyelesaikan sampai hari ini tidak selesai. Isi gugatannya? Gugatannya begini. Wasiat dari almarhum ini istrinya, tanah yang dikahulukan ada 4 hektar. Secara notaris, secara hukum legalitas sudah sah, tanda tangan notaris bahwa itu diwasiatkan ke istrinya. Tapi ternyata setelah almarhum meninggal, istrinya masih ada dan anak-anaknya yang memilih. Anaknya yang kami tidak menerima bahwa wasiat yang tanah dikahulukan itu harus dijadikan waris makan. Ya. Konsekuensinya kalau itu tidak diterima oleh istrinya harus meninggalkan rumah yang ditinggalkan oleh almarhum. Mungkin Ustaz masih ingat dalam 8 tahun tersebut yang lalu juga awal Ustaz almarhum meninggal sakaratul maut. Ya. Jadi ini masalah yang ingin saya tanyakan, bagaimana kedudukan di secara Islam. Setelah itu yang kedua, ada seorang ayah yang masih hidup menghibahkan seluruh hartanya untuk anak-anaknya yang ada 9 orang. Dia hibahkan, tidak diwariskan. Hibah itu dibuatkan juga oleh notaris. Alasannya oleh almarhum ini dihibahkan supaya mereka tidak ikut nanti di belakang saya. Apakah itu bisa atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kasus yang pertama, jadi kan sebenarnya nih ada, kita menyebutnya asas kepatutan. Jadi hukum syariatnya jalan, tapi dijalankan dengan penuh hikmah. Itu yang namanya asas kepatutan. Kalau bahasa agamanya tasawuf, hukum syariatnya halal, hukum syariatnya wajib, hukum syariatnya sunnah. Tapi dalam menjalankan hukum syariat itu penuh dengan ihsan, penuh dengan kearifan. Itu yang kita sebut tasawuf. Orang kalau sholat tibang pakai kain sarung doang, kain sarungnya nutup pusar,
secara fikih kan sah, secara fikih sah. Tapi bagi orang sufi ini orang tidak punya adab, gitu. Dia sedang menghadap Sang Maha Pemilik segalanya, tapi dengan baju yang seadanya begitu tuh, gitu. Secara fikih sah, secara fikih sah. Syariatnya bilang boleh, sholatnya gugur kewajiban, tapi orang ini tidak memiliki adab, asas kepatutan. Saya waktu itu berarti udah 10 tahun itu ya, Pak. Udah lama itu ya. 10 tahun. Iya betul ya, dari saya bujang waktu itu ya. Iya saya ikut sih gini. Waktu itu saya bujang itu. Jadi secara syariat memang wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Istri memang ahli waris, maka jatah atau namanya hak istri terhadap wasiat itu mesti mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain. Kalau ada ahli waris lain yang tidak sepakat, maka istri tidak dapat wasiat, harus dijadikan sebagai warisan. Ilmu fikihnya begitu, syariatnya begitu. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kalau wasiat diberikan kepada ahli waris, seluruh ahli waris yang lain harus sepakat, gitu. Tapi dalam menjalankan ini kan perlu dijalankan dengan hikmah. Emang betul ini wasiat secara syariat nggak sah ini karena kepada ahli waris. Tapi kan nggak perlu nuntut ke pengadilan juga, gitu. Ini yang kita tuntut nih emaknya sendiri. Lu nuntut mak lu itu, gitu. Apa iya anak nuntut apa orang tua? Lu dulu kagak ada, gitu. Iya bener Allah yang ngadain lu, cuman Allah ngadain lu lewat perut mak lu itu 9 bulan loh. Lu kalau mak lu kagak mau nenteng lu kagak jadi lu. Maksudnya begitu. Secara fikih sah ini benar, nggak benar itu bahwa wasiat kepada ahli waris kita batalin jadi warisan. Iya apa ya lu nggak mau relain sedikit buat mak lu, harta bapak lu banyak, bapak lu hartanya banyak, itu dikurangin wasiat buat mak lu, warisan gak bakal berkurang, lu tetap dapat. Lagi kan juga lu udah punya duit, udah kerja dan seterusnya, kenapa masih ngarep gitu? Maksud saya jadi secara fikih benar, tapi kan dalam menjalankan itu pun harus punya asas kepatutan, gitu. Ini secara hukum syariat sah, tapi tidak sesuai dengan asas kepatutan. Tidak patut orang tua dituntut oleh anaknya, apalagi dituntut perdata. Ini perdata lama-lama kagak diterima, takutnya masuk pidana ini, gitu. Ya jangankan pidana, perdata aja kan ada hukum penjara juga, hukum perdata itu. Bagaimana bisa itu ntar emak di penjara gara-gara dituntut anaknya? Maka pelajaran penting bagi kita, jangan kemudian mengajarkan kepada keturunan anak-anak kita tentang rakus sama harta. Jadi segala-galanya diukur pakai duit, gitu. Iya, materialistis. Jangan anggap kalau kita punya kita seneng. Enggak. Nikmat Allah tuh bukan nikmat milik, nikmat Allah tuh nikmat manfaat. Banyak orang yang punya tapi nggak dapat manfaatnya, tapi banyak orang kagak punya tapi dapat nikmat, dapat manfaat. Iya, jadi makanya nikmat itu bukan kepemilikan, nikmat itu kemanfaatan. Apa yang kita bisa manfaatin itu nikmat, tapi yang kita punya tapi nggak dapat manfaat. Ini contoh. Ada orang beli nasi padang karena dia orangnya jaga kolesterol, akhirnya dia beli nasi padang polos plus ikan aja sama daun, gitu. Daun singkong sama ikan sama sambalnya, begitu, sambal hijau. Dia pulang ke rumah, itu punya tuh
Itu nasi, sambal hijau, singkong, ikan, itu punya dia, itu punya. Tapi belum jadi nikmat. Nyampe rumah, dia buka itu nasi padang. Dan ini kisah nyata ini, saya kagak bohongan. Dia buka itu nasi padang, dia lihat kayaknya sambalnya kurang nih, gitu. Akhirnya dia ke dapur ngambil sambal. Kebetulan bininya punya tuh sambal apa namanya yang kemasan itu. Di ke dapur lah ngambil sambal. Pas dia nyampe itu ke depan, ikan udah kagak ada. Ikannya diambil sama kucing. Itu berarti emang ikan ini nikmatnya nikmat kucing, tapi yang punyanya bukan kucing. Kita punya, tapi kagak nikmatin, gitu. Padahal yang punya kita itu, kan ya? Kita. Itu bukti kalau punya itu belum tentu nikmat. Jadi nikmat itu manfaat, gitu. Nah, bisa dapat manfaat itu kagak perlu apa namanya punya. Kan ya, kita bisa naik kereta apa kita punya kereta kan? Nah, itu kan nikmat itu. Jadi pikirannya tuh nikmat jangan punya, nikmat tuh bisa manfaatin gitu. Itu itu maksud saya begitu. Jadi jangan anggap nikmat itu kepemilikan, karena kepemilikan tidak pasti untuk bisa dinikmati. Jadi apa namanya, ajarkan ke anak-anak kita nih, maksud saya nih dari kecil diajarin. Kalau ada kemarin tuh santunan yatim, ikut nyantunin, ajak anak kita, biar anak kita terbiasa gampang ngasih gitu. Ada pengamen, nih tong kasih duit barang 1.000 mah 2.000 begitu. Jadi apa istilahnya, menunjukkan kedermawanan kepada anak. Ria kagak apa-apa, ria sama orang, sama anak bukan ria, namanya ngajarin. Ustadz itu tiap hari sholat tahajud di masjid, sholat duha di masjid, sholat witir di masjid, kita bilang ria? Kagak, dia ngajarin santrinya. Itu ada santri di pesantren, ustadz sholat kelihatan biar dicontoh, begitu. Jadi kalau ria mah kagak ada kepentingan. Nih saya sama Pak Guntur kan kagak punya hubungan apa-apa, gitu. Tapi setiap saya ngasih, saya laporan sama Pak Guntur. Nih lihat Pak Guntur nih, kemarin saya ngasih yatim sekian juta dipoto. Emang kepentingannya apaan? Itu ria namanya. Saya bawa anak saya tiap Idul Adha gitu, datang ke tukang kambing gitu. Emang mau ngapain Pak? Ya lihat kambing aja gitu. Beli makan. Itu kepentingannya ngajarin. Kalau Idul Adha itu usahain bisa beli hewan kurban. Begitu, itu ngajarin gitu. Ustadz sholat di masjid ngajarin. Jadi ini punya apa namanya, nunjukin ke anak-anak tuh bahwa hidup tuh jadi dermawan. Jadi jangan dikekepin itu harta. Dan sejarahnya kagak pernah kita ketemu ada orang jatuh miskin gara-gara gak banyak ngasih. Nggak ada sejarahnya. Haji Bulan kesian tuh, emang kenapa Ustaz? Miskin sekarang. Dia kenapa miskin begitu Ustaz? Kebanyakan sedekah. Nggak ada begitu. Nggak ada orang jadi miskin gara-gara sedekah, nggak. Tapi orang gara-gara jadi bangkrut, miskin gara-gara judi banyak gitu. Jadi sejarahnya kagak pernah ada orang gampang ngasih jadi miskin, tuh kagak ada. Yang tahun lalu kurban, apa sekarang jadi bangkrut? Kan enggak. Malah tahun sekarang kurban lagi, bisa kurban lagi. Kan orang mikir, dia duit ada mulu kayaknya kan begitu. Kemarin kurban udah ngeluarin tuh sapi, sekarang sapi lebih gede lagi kan begitu. Jadi ya. Kemudian yang kedua soal menghibahkan harta. Yang namanya hibah kepada siapa saja, kapan saja, berapa saja, tidak ada batasan. Maka ketika ada orang menghibahkan semua hartanya sebelum dia meninggal kepada anak-anaknya, itu boleh-boleh saja, gak ada masalah gitu. Dan itu dilakukan oleh banyak orang untuk menghindari keributan. Yang pasti bahwa hibahnya itu harus plek. Dalam arti begini, hibah itu jangan pakai digantung. Hibah gantung tuh ngomong doang, ngasih kagak, itu namanya hibah gantung. Itu sah apa enggak Ustaz? Syarat hibah itu harus serah terima. Kalau belum serah terima maka hibahnya kagak sah.
gitu. Lu mobil pakai aja noh, gitu. Iya, nggak ada faraidnya, hibah semua. Boleh, syaratnya dia masih hidup, jangan meninggal, gitu. Lu bawa noh mobil di pakai gitu. Tapi kuncinya kagak pernah dikasih. Sampai dia meninggal itu kunci kagak dikasih. Habis dia meninggal dia bilang, "Bapak kemarin ngasih gua mobil. Lah, mobilnya masih di sini." "Iya, cuman kagak ngasih kunci dari dulu." Nah, itu hibahnya kagak sah, karena hibah itu syarat sahnya serah terima. Serah terima tuh ya barangnya pindah tempat, atau kuncinya, atau suratnya, atau ada catatannya gitu. Jadi jangan cuman ngomong doang ngasih kagak. Jadi hibah, jadi maksudnya kalau mau hibah semua diberesin itu surat-suratnya, serah terima. Udah lu urusin nih surat balik nama cepetan gitu. Oke? Ada lagi? Ini yang sering terjadi sederhana. Margo bapak sudah meninggal, memiliki harta warisan dan juga setelah waris, namun terhalang belum bisa diserahkan kepada saja ibu. Iya. Sehingga anak tidak merasa sudah enak kalau dalam bagi-bagikan sebagai saja. Bagaimana berpendapat Islam? Karena awalnya kita tahu salah satu anaknya yang meninggal dulu sebelum ibunya. Iya. Bagaimana? Jadi secara syariat memang waris itu mesti dibagikan setelah orang itu meninggal dunia. Tapi dibagikan tuh kagak mesti langsung seketika itu. Itu emaknya masih nangis-nangis, anaknya udah ngomong, "Mak, bagi waris yuk." Gitu. Emaknya masih nangis. Jadi nunggu Ustaz, tunggu aja. Apalagi kalau ahli waris ayah sama ibu sama, maksudnya di dalam ahli waris itu ada anak laki-laki. Artinya kalaupun nanti ibu meninggal, ahli warisnya dia juga, gitu. Itu kan kasusnya artinya lebih ringan, gitu. Ya memang baiknya memang disegerakan, tapi nunggu waktu kapan cocoknya. Jadi mungkin setelah beberapa bulan, Bu, jadi ngomongin baik-baik, namanya juga orang tua. Ini harta begini-begini, maka daripada itu kewajiban kita semua, kewajiban kita nih orang laki mengajarkan kewajiban waris kepada istri dan juga anak-anak, biar istri kita tuh kagak kekeh nyimpen harta kita kagak dibagi-bagi gitu. Kitanya punya kewajiban ngasih tahu, nih ntar kalau gue meninggal warisan dibagiin, jangan dikekepin gitu. Tenang aja, jatah lu gue udah kasih gitu. Jatah lu gue udah siapin. Jadi maksudnya memang disegerakan, tapi perlu pertimbangan. Kan memang kaitannya nih banyak nih ya. Artinya hutangnya harus dibereskan dulu. Setelah hutang dibereskan, kemudian harta yang masih bercampur. Bapak kita dulu punya usahanya bareng sama engkoh ono, sama enci ono. Coba dilihat itu hartanya berapa gitu. Jadi memang perlu pertimbangan, nggak bisa langsung seketika. Baru 2 minggu tahlilan juga belum beres itu di rumah, udah bagi-bagi waris ya gitu. Jangan. Jadi memang wajarnya beberapa bulan setelah kematian gitu, atau mungkin lewat 1 tahun pun tidak ada masalah. Nanti kekhawatiran kita tentang ada ahli waris yang meninggal kemudian, artinya meninggal sebelum dibagikan, ya kita hitung catatannya, kita catat bahwa bapak ini punya ahli waris A, B, C, D. Namun sebelum dibagikan ini B ini udah meninggal, jadi tetap ahli waris karena waktu si bapak meninggal kan dia hidup. Maka jatah dia ini dikasih ke anak-anaknya, ke ahli waris yang lain. Begitu. Jadi itu soal istilahnya pertimbangan masing-masing keluarga aja. Mau disegerakan bagus, ibunya paham, dipahamin alhamdulillah. Tapi kalaupun ditunda, karena ngasih paham orang tua gitu kan lama juga tuh. Hari ini dibilang belum ngeh, nanti seminggu lagi ketemu belum ngeh, seminggu lagi belum ketemu belum ngeh juga, sampai beberapa bulan baru dia ngeh kan begitu. Jadi
soal pembagian waktunya memang sebaiknya disegerakan, tapi itu juga syariat tidak menutup kemungkinan adanya beberapa pertimbangan lain gitu. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.